Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudhilkum mudkhalan karima. Jika kamu jauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya akan kami hapuskan daripada kamu kesalahan-kesalahan kamu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat masuk yang mulia. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, jika kamu jauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya akan kami hapuskan daripada kamu kesalahan-kesalahan kamu. Di sana terdapat beberapa kata, yaitu menjauhi, yang berarti tidak mau mendekati atau tidak mau mendekat-dekat ke situ dan mengelak kalau bertemu. Kedua, dosa-dosa besar. Ketiga, kesalahan-kesalahan. Tegasnya banyak salah yang menyebabkan orang yang berbuat menjadi serba salah dari akibat perbuatannya, baik cepat atau lambat laun. Panjang pembicaraan ulama tentang dosa. Apakah segala dosa itu besar? Atau adakah dosa yang besar dan dosa yang kecil? Menurut Ibnu Abbas, segala pendurhakaan kepada Allah adalah dosa besar. Al-Baqilani dan Al-Asfaraini dan Imam Al-Haramain pun sependapat dengan paham Ibnu Abbas itu. Kaum Al-Mu'tazilah dan kaum Al-Asy'ari menyatakan bahwa dosa memang ada yang besar dan ada yang kecil. Menurut hadis memang ada tersebut dosa besar 7 macam. Bukhari dan Muslim merawikan dari Abu Hurairah tentang As-Sab'ul Mubiqat, 7 dosa besar. Mempersekutukan yang lain dengan Allah, membunuh suatu diri termasuk diri sendiri, sihir, makan riba, memakan harta anak yatim, meninggalkan medan perang dikala menyerbu musuh, menuduh-nuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Hadis yang lain menyebut lagi yang lain mendurhakai ibu bapa, saksi palsu, dan lain-lain, sehingga terlebih dari 7. Tetapi Ibnu Abbas dari riwayat lain dari Abdul Rojak membantah bahwa dosa besar hanya 7 macam. Tidak, kata beliau, bahwa 70, bahkan 70. Kata beliau pula menurut riwayat Said bin Jubair, bahkan 700. Supaya kita lebih mendekati maksud ayat, sudah nyata bahwa dalam ayat memang nyata ada kabair, artinya dosa-dosa besar. Di dalam ayat ada pula syai'at, kesalahan-kesalahan yang dimaksud kesalahan kecil-kecil. Kita sendiri dalam keadaan hidup sehari-hari niscaya merasainya. Untuk misal yang gampang, kita berjalan seorang diri, terlihat perempuan cantik, hati tergiur hati saja belum dosa. Tetapi kalau sudah mulai memperhatikan bentuk tubuhnya dengan syahwat, mulailah kesalahan menjadi dosa kecil. Tetapi kalau sudah berzina, menjadilah dia dosa besar. Kalau zina dijauhi sangat, dosa memperhatikan tubuhnya dihapuskan oleh Allah. Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis Asy-Syabbi dan Abdullah bin Amir dari Nabi SAW, berkata beliau, Al-kabairul isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlu nafsi wal yaminul gomus. Dosa-dosa besar ialah mempersekutukan sesuatu dengan Allah, mendurhaka kepada ayah bunda, membunuh suatu diri, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu hadis lagi
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Diterima dari Abdurrahman bin Abu Bakroh. Dan Abdurrahman menerima dari ayahnya. Ala nunabbi'ukum bi akbaril kabair. Salasan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billahi wa uququl walidaini. Wa jalasa wa kana muttaqi'a. Faqala ala wa qawlu zuru. Dari Nabi SAW, beliau berkata, sukakah kamu aku jelaskan kepada kamu yang sebesar-besar dosa di antara segala yang besar? Beliau tanyakan sampai 3 kali. Mereka menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Berkata beliau, yaitu mempersekutukan yang lain dengan Allah, mendurhaka kedua ayah bunda. Ketika berbicara itu beliau sedang berbaring, lalu beliau duduk dan meneruskan perkataan beliau. Ketahuilah dan kata-kata dusta. Perkataan itu beliau ulang beberapa kali sehingga kami yang mendengar ingin beliau berhenti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fis sahihi min hadisi Abi Wa'ili an Amrin ibni Surahbili an Abdillahi qala qultu ya Rasulullah ayyudambil a'zamu qala an taj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka qala summa ayyun qala an tuzaniya bihalidatin jarika fa anzalallahu ta'ala tasdiqa qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsallati haramallahu illa bil haqqi wa la yajnun. Dan dari sebuah hadis sahih Bukhari dari Abu Wa'il dari Amir bin Surahbil dan Abdullah, dia bertanya, apakah dosa yang paling besar ya Rasulullah? Beliau menjawab bahwa engkau adakan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menjadikan engkau. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian itu apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab bahwa engkau bunuh anak engkau karena takut dia akan makan bersama engkau. Lalu aku bertanya pula, sudah itu apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab bahwa engkau berzina dengan istri tetangga engkau. Maka diturunkan ayat penguatkan perkataan Rasulullah SAW itu demikian bunyinya. Dan orang-orang yang tidak memohon bersama dengan Allah kepada Allah yang lain dan tidak mereka membunuh diri yang diharamkan oleh Allah kecuali menurut kebenaran dan tidak mereka berzina. Hadis riwayat Bukhari. Tersebut pula di dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Qala ijtanibu sab'al mubiqati. Qalu ya Rasulullah mahunna qala asyirku billahi wa sirhu wa qatlun nafsillati haramallahu illa bil haqqi wa aklur riba wa aklu malil yatimi wa tawalli wa yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mulnati. Berkata Rasulullah SAW, jauhilah olehmu 7 dosa amat besar. Mereka bertanya, manakah dia ya Rasulullah? Beliau menjawab, mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sihir, membunuh suatu diri yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling lari di waktu menyerbu musuh, menuduh perempuan baik-baik, jujur, beriman, berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.